Terus wajah juga standar-standar saja. Enggak deh, ganteng banget kok ya. Oh malu. Nah, wes gini aja, kalau malu nggak usah cerita masalahnya. Caramu menyelesaikan masalah. Boleh malu ya. Oke. Caramu menyelesaikan aja gini. Ini matu tepuk tangan dong. Hah? Tahu nggak? Hari ini aku lulus dan ini rapatku, Mak. Aku menjadi juara paralel di sekolah. Ceritanya pada emaknya dengan mata berbinar penuh dengan luapan kebahagiaan. Sekonyong-konyong emak yang selama ini hanya tidur lemah, tidak berdaya, tiba-tiba memaksakan diri terhuyung bangun dari tempat tidurnya. Kemudian duduk di sisi amben tanpa kasih untung, mengambil paksa rapot Dewi. Kemudian dia lempar ke kawanan dapur di depan ambilnya. Rapot ini Dewi teruslah berjalan meski amat terjal dan penuh rintangan. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Titus Entertainment tercinta, berjumpa lagi di Ngabuburit Yuk. Dan kali ini agak berbeda nih. Dr. Tita dan keluarga besar Titus Entertainment akan menemani kalian ngabuburit dengan berbagi konser kita di Yayasan Hasan Munahir, berkisah dan bersenandung. Tahu keseruan konser kita? Saksikan dalam video ini ya. Terdengar suara sesunggukan dari bilik rumah gedek itu. Tangis tertahan seorang gadis kecil berumur 6 tahun yang sedang kelaparan. Tubuhnya yang sangat kurus seakan tak mampu menyelimuti tulangnya dari dingin malam dan sentuhan angin yang memaksa menerobos masuk melewati celah-celah dinding rumah gedeknya. Mbak, aku lapar. Sekarang kok gak pernah kerja ke warung dan bawain aku sayur soto dari juragan? Tanyanya pada kakaknya yang bernama Mbak Sus. Tak ada jawaban yang terdengar dari bibir kakaknya itu. Kecuali seperti beberapa bulan ini, tatapan kosong dengan tubuh yang tak pernah lepas memeluk album foto pengantinnya. Ya, Mbak Sus sudah hampir setahun ini diceraikan suaminya, tanpa alasan dan tanpa persetujuan. Dan sejak hari itu, Mbak Sus seakan lupa segalanya. Lupa akan dirinya, lupa pekerjaannya,
Seharian dihabiskan waktu hanya duduk dan tidur di teras rumahnya yang berlantai tanah tanpa alas untuk menunggu suaminya pulang. Hari berlalu berganti dengan bulan dan tahun. Gadis kecil yang sudah ditinggal bapaknya ini genap berusia 9 tahun. Setiap hari dia mengisi hidupnya untuk merawat kakaknya yang depresi berat atau ODGJ dan ibunya yang sudah terbaring lemah menderita jantung. Hampir setiap hari, pukulan dan tendangan mendarat di tubuh ringkihnya ketika dia berusaha merayu kakaknya untuk mau makan atau mandi. Wajah lugunya sering menerima tamparan dan berulang kali dilempar piring atau gelas hingga tak lagi tersisa satupun barang pecah belah di rumahnya karena dilempar oleh Mbak Sus yang marah karena ingin makan dengan ikan yang gadis kecil ini tak mampu membelikannya. Setiap hari dia melewati perjalanan waktu dengan makan nasi tiwul, sambal korek, dan kerupuk kali. Akan sangat beruntung jika ada tetangganya yang memberinya sayur blendrang, apalagi tempe goreng. Sungguh, itu adalah makanan mewah baginya. Jika kebetulan ada rezeki lebih dari hasil dia membantu mencuci baju tetangga-tetangganya, sesekali dia akan membelikan kakak dan ibunya ikan, walau dia sendiri tak pernah tahu bagaimana rasa ikan itu. Dan kini gadis kecil itu sudah menginjak usia remaja. Karena nilai ujian SD-nya yang bagus, dia diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek tanpa tes. Oh iya, kalian tahu tidak? Gadis ini adalah pencinta ilmu loh. Mimpi dan keinginannya adalah belajar. Dan walaupun hampir setiap hari dia bekerja mengajar mengaji dan mengajar les privat anak-anak tetangganya, mulai jam 2 siang sepulang sekolah hingga jam 10 malam, tapi dia tidak pernah lelah. Dia hanya tidur 3 jam setiap hari, karena jam 1 malam dia harus bangun untuk memasak makanan yang dia jual ke kantin sekolah dan menyiapi makanan untuk ibu dan kakaknya yang akan dia tinggal sekolah pagi harinya. Dan saat masak itulah dia sempatkan belajar, sehingga setiap tahun dia selalu menjadi juara kelas. Tibalah hari di mana pengumuman ujian akhir kelas 3 MTS diumumkan. Anak-anak, selamat! Kalian semua lulus, kata ibu kepala madrasah. Gadis itu dan teman-temannya nampak bersorak-sorai bahagia. Selanjutnya, ibu kepala madrasah mengambil sebuah bungkusan seperti kado. Lalu berkata, "Kalian tahu anak-anak hadiah ini untuk siapa?" Gadis itu dan teman-temannya tentu tidak tahu untuk siapa kado itu. Mereka saling menebak dan berharap hadiah itu untuk dirinya. Hadiah ini ibu persembahkan untuk Dewi karena berhasil memiliki nilai terbaik paralel di sekolah ini. Selesai ibu madrasah mengucapkan dan mengumumkan nama gadis itu sebagai penerima hadiah, seluruh anak-anak bertepuk tangan dan memberikan selamat kepada gadis itu. Ya, Dewi, nama gadis itu. Matanya nampak berkaca-kaca, bahkan tak mampu berucap apapun ketika teman-temannya menyalaminya. Hanya zikir dan syukur dalam hati
yang dia panjatkan kepada Robnya yang maha baik, yang selalu menolongnya. Bergegas dengan riang gembira, Dewi pulang ke rumahnya, seakan membawa jutaan kebahagiaan yang akan dia sampaikan kepada emaknya. "Assalamualaikum, Mak." "Waalaikumsalam, Dok," jawab emaknya. "Mak, tahu nggak, Mak? Hari ini aku lulus dan ini rapotku. Aku menjadi juara parade di sekolah." Ceritanya pada emaknya dengan mata berbinar penuh luapan kebahagiaan. Sekonyong-konyong, emak yang selama ini hanya tidur lemah, tiba-tiba terhuyung bangun dari tempat tidurnya. Kemudian duduk di sisi amben tanpa kasur itu. Mengambil paksa rapot Dewi, kemudian dia lempar ke pawonan dapur di depan ambennya. "Rapot ini gak penting. Juara itu gak penting. Orang hidup itu butuhnya makan, bukan butuh kertas, Dewi," kata emak sambil menangis. Dewi yang tidak menduga akan terjadi hal ini, segera berlari mengambil raportnya yang hampir saja terbakar dan memasukkan kembali ke dalam tas sekolahnya. Kemudian sambil menghapus genangan air di pipinya, dia menghampiri emaknya dan dengan lembut membimbing emaknya untuk tidur kembali. "Mak, orang hidup memang butuh makan. Kertas memang tidak bisa dimakan. Tapi orang juga butuh belajar agar bisa bekerja dan mencari makan. Izinkan Dewi melanjutkan sekolah keman ya, Mak. Restui Dewi. Dewi akan bekerja keras agar bisa membiayai sekolah Dewi. Iya, Mak, iya." "Ora, Dewi, ora. Kamu gak usah sekolah, Dok. Mak gak iso biayai sekolahmu. Mak gak iso mencari uang untuk sekolahmu, Dok." Sambil menangis, emak berusaha untuk mengambil kembali paksa rapot Dewi dari dalam tas lusuh Dewi. Namun Dewi berusaha untuk mempertahankan rapotnya itu. "Mak, jangan ambil rapot Dewi ya, Mak. Jangan bakar rapot Dewi. Ini adalah prasasti belajar Dewi selama 3 tahun di madrasah, Mak. Dewi mohon ya, Mak. Restui Dewi untuk melanjutkan sekolah ya, Mak. Restui Dewi ya, Mak." Emak terdiam. Air matanya mengalir deras. Kemudian dia peluk gadisnya itu dan terbata-bata meminta maaf. "Maafkan emak, Dok. Mak tidak mampu memberimu uang untuk sekolah. Kamu pasti sangat lelah, Dewi. Bekerja keras untuk bayar sekolah. Aku gak tekon, Dok. Aku gak tekon delok polamu, Dok," kata emak sambil menangis. "Sampun toh, Mak, kita yakin saja. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya. Bukankah itu kata-kata Mak setiap malam ketika kita bersama sholat malam, Mak?"
Iyando, maafkan Mak yo Cahayu. Berulang kali emak meminta maaf dan mencium kepala anak gadisnya itu. Boten, Mak. Mak tahu, dengan Mak membuang rapor Dewi tadi, Mak telah melucut semangat Dewi loh untuk tidak pernah menyerah. Mak pura-pura gak tahu ya. Ya Allah, Ndok. Semoga Allah mengabulkan cita-citamu menjadi guru, Cahayu. Amin. Amin. Teruslah berjalan meski amat terjal dan penuh rintangan. Jangan gantang Dewi, teruslah melaju. Jangan pernah ragu, Allah bersamamu selalu. Siapa yang bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah saat ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu Mbak Susi yang sebelumnya kemana-mana nggak pakai baju gitu ya, yang sebelumnya Bu Dewi jadi tempat tamparan karena nggak mau ngasih makan ikan karena nggak punya uang. Hari ini sudah 3 tahun yang lalu Mbak Sus sudah sembuh dan menjadi pasien. Bu Dewi sekarang adalah Bu Dewi yang menjadi harapan dari ibunya dulu menjadi seorang guru. Sebelum ibunya meninggal 3 tahun yang lalu, Bu Dewi sudah memakai seragam guru sebagai hadiah untuk ibunya. Meski amat terjal dan penuh rintangan, Demikian tadi sahabat Taites Entertainment tercinta, ngabuburit kita ngamen ke Yayasan Hasan Munahir untuk berkisah dan bersenandung, menebar cerita inspiratif untuk memotivasi semangat juang kita bersama, guys. Kami sangat bersyukur karena di sini semua siswa dan guru menyambut kami dengan sukacita dan bahkan menyampaikan terima kasih karena menyaksikan kisah dan senandung ini. Mereka merasakan syukur dan letupan-letupan api semangat yang berkobar dalam hati mereka untuk berjuang dan belajar keras menggapai cita-cita. Nah, bagaimana dengan kalian nih setelah mendengarkan kisah dan senandung kali ini? Jika kalian juga merasa bahwa video ini bermanfaat, share ya kemana saja di seluruh dunia. Kita tebar kebaikan bersama ya guys. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.